Saudara Presiden Prabowo Subianto tegaskan komitmennya untuk membersihkan pemerintahan dari praktik mafia dan kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan. Prabowo sebut tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada pihak di dalam pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Prabowo berjanji akan membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi. Prabowo akui saat ini ada kelompok di birokrasi yang memanfaatkan celah sistem untuk mencuri uang negara demi memperkaya diri. Menurut Prabowo Subianto, perilaku tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara. Prabowo tegaskan akan membongkar praktik tersebut sampai ke akar-akarnya. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Karena saya memperhatikan ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Presiden Prabowo Subianto sebut tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Siapa yang dimaksud pemerintah dalam pemerintah oleh Presiden? Kita ulas bersama politisi Partai Gerindra Hendar Sam Marantoko dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Yunarto, selamat sore Mas Hendar Sam. Selamat sore. Ya, terima kasih telah bergabung. Saya langsung ke Mas Yunarto dulu. Kata Presiden. Saya dulu malah. Iya, tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintahan. Siapa yang dimaksud Presiden, siapa kelompok atau mafia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Iya, artinya kan memang ini definisi dari dia yang membuat aturan sendiri. Dari yang seharusnya hanya dibuat satu atap, satu pintu oleh pemerintah. Sehingga kemudian menyebabkan celah-celah itu terbuka, kerugian negara terjadi, kong kali kong terjadi. Siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo, kita tunggu Pak Prabowo secepat-cepatnya. Ketika kemudian Pak Prabowo sudah menyebutkan ada, dan saya tahu, ya harusnya itu ditindaklanjuti. Kita tinggal menunggu, saya nggak berani berspekulasi. Contoh, tapi memang kalau kita lihat misalnya ya, keberanian Pak Prabowo dalam konteks misalnya membuat Perpres nomor 5 tahun 2025. Satgas terkait dengan hutan misalnya. Yang kita tahu sudah berjalan terkait dengan kebun sawit, terkait dengan pertambangan. Sampai sekarang betul bahwa sudah ada sekitar mungkin 4 juta hektar yang kemudian diambil alih, lalu kemudian ada pengembalian aset juga, ada yang diberikan denda, itu hal yang positif kita apresiasi. Tapi kan ada hal yang lebih besar dibanding itu. Kalau kita bicara denda, pihak swasta kena membayar. Lahannya kemudian diambil. Pertanyaannya kan adalah, ini kan berarti selama puluhan tahun ada yang salah. Bukan hanya dalam konteks dimanfaatkan oleh swasta yang bandel loh. Tapi artinya ada sistem negara yang kemudian terbangun sebagai sistem yang kotor, sistem yang mengakali pemerintahan itu sendiri. Itu yang belum kita lihat dibongkar. Itu yang belum kita lihat kenapa kemudian selama puluhan tahun, selama bertahun-tahun membiarkan ada pemanfaatan hutan lindung yang ilegal. Jangan sampai berhenti pada level swasta, tapi yang juga kemudian harus menjadi tugas besar dari kepala pemerintahan adalah membongkar sistem itu sendiri. Entah kemudian itu bicara mengenai masa lalu, atau jangan-jangan sistemnya masih ada di pemerintahan yang ada sekarang. Itu yang menurut saya ditunggu, sehingga kemudian kita tidak sekedar bicara mengenai Pak Prabowo kemudian dengan tumpukan uang 2 triliun sebagai sebuah shock terapi, tapi sistemnya sendiri diperbaiki, dan saya berharap itu yang kemudian kita bisa lihat ke depan, termasuk keberanian Pak Prabowo kalau kemudian harus menindak anak buahnya, mau itu dari parpol, mau dia berasal dari kalangan apapun, Pak Prabowo tidak punya beban, dan itu yang menurut saya sedang kita tunggu. Artinya apa yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan ultimatum. Ini adalah gaya seorang Prabowo. Saya? Iya, Mas Yunarto.
gaya seorang Prabowo. Tapi kan memang yang ditunggu adalah beberapa kritik kan mengatakan ada kontradiksi ya ketika berbicara mengenai anak buahnya sendiri dalam konteks kabinet lah, struktur yang terdekat dengan Pak Prabowo. Ada hal yang cenderung bersifat kontradiktif ketika yang dibangun itu isinya orang partai semua. Ada nuansa balas budi politik sampai kemudian porsi kabinetnya bahkan diperbesar. Dan sejarah memperlihatkan misalnya dari zaman Jokowi, termasuk zaman Pak Prabowo, yang kena itu menteri semuanya berasal dari parpol. Artinya sebenarnya ada prinsip dasar yang Pak Prabowo sudah langgar terkait dengan prinsipnya sendiri. Seharusnya pemerintahannya tidak berisikan orang-orang yang punya potensi konflik of interest. Nah ini yang sekarang kita tunggu. Oke, balas budi politik ada, tidak bisa dipungkiri akan terjadi oleh presiden yang memang berharap ada dukungan koalisi, tapi harus diimbangi oleh keberanian untuk memberikan tindakan tegas buat siapapun, merit system yang diberlakukan buat siapapun. Pada titik itu menurut saya kita akan melihat apakah Prabowo betul-betul kemudian tanpa beban atau kemudian ternyata masih memiliki batasan ketika berbicara mengenai memberantas mafia tadi. Oke, Mas Hendar Sam, sebenarnya seberapa kuat pemerintah dalam pemerintahan Prabowo ini? Karena disampaikan tadi oleh Mas Yunarto pula, ini seperti kontradiktif begitu. Satu sisi mengultimatum bahwa tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah, tapi satu sisi ada akomodasi politik yang bahkan membuat begitu banyaknya akomodasi seperti jumlah menteri, wakil menteri dari partai politik. Ya, saya melihatnya begini, Pak Prabowo pernah mengutip bahwa jika pemimpinnya adalah seorang seekor singa dan para pengikutnya adalah domba, maka domba-domba ini akan mengaum, ya, akan ikut menjadi singa gitu loh. Begitu juga sebaliknya, jika pemimpinnya adalah seekor domba dan pengikutnya adalah para kawanan singa, maka kawanan singa ini akan ikut mengembek. Ya, seperti itu. Nah, ini filosofi paling mendasar bahwa terlepas dari dari parpol, itu dari dari partai politik, terlepas dari profesional sekalipun, jika seorang pemimpinnya adalah seekor singa, ya, seorang singa mau menunjukkan political will-nya yang tegas terhadap pemerintahan yang bersih, maka para pembantunya akan dan harus bersikap dan berperilaku dalam menjalankan pemerintahan ini seperti seorang pemimpinnya. Ini pasti, ini harus, dan itu merupakan teori yang paling dasar daripada suatu sistem pemerintahan yang berlaku selama beratus-ratus tahun, saya rasa seperti itu. Dan oleh karena itu, ya kan, sebagai seorang imam politik, beliau tegas menyampaikan, berkali-kali menyampaikan, dan bukan cuma omong-omong saja kalau kata orang. Beliau sudah melakukan itu, dan saya rasa ini fase untuk kemudian memperingatkan. Makanya ada istilah idiom di luar mungkin agak sedikit kasar ya, kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kan seperti itu. Beliau ingin membina supaya yang tanda kutip ya, mereka yang masih lembek-lembek ini, yang ada di pemerintahan ini, untuk tetap menjadi singa ya, untuk berubah menjadi singa seperti di situ ya, di dalam pemerintahannya. Dan itu yang saya kasih filosofi paling mendasar. Yang kedua memang ya, kita harus melihat apa yang dimaksud dari pemerintahan dalam pemerintahan, bagaimana sebenarnya praktek yang terjadi ya selama sebelum Pak Prabowo memerintah contohnya, dan mungkin ada beberapa aturan yang memang mengarah dan menguntungkan beberapa pihak ya, beberapa pihak yang kemudian ini kan sebenarnya kalau kita bicara masalah korupsi itu ada dua ya sebenarnya, korupsi yang konservatif, kedua memang kebijakan yang menguntungkan salah satu atau beberapa pihak atau korporasi. Yang dimaksud presiden itu orang lama dari pemerintahan sebelumnya atau orang baru sih, Mas Hendar Sam? Sebenarnya gini, kita nggak ngelihat contohnya kita tidak melihat kepada menterinya, ya, belum tentu ini ke menterinya, tapi ini kan bisa di tataran eselon 1, eselon 2, eselon 3, prakteknya kan ada, karena contoh gini ya, saya nggak lihat menteri mungkin orang baru di dalam sana, wamennya orang baru, tapi yang bercokol di bawah sana kan orang-orang lama semua, yang sudah sustain ya kan, praktek-praktek yang terjadi. Bagaimana kalau kita ambil contoh di Kemenaker ya, orang-orang lama semua tuh yang main, kan gitu ya.
di beberapa kementerian lain saya rasa gitu semua kok, begitu semua. Nah ini yang sudah disisir dan sudah diidentifikasi. Nah kemudian bagaimana caranya, kan mazhabnya dua tuh ya kan, penindakan dan pencegahan. Penindakan sudah dilakukan ya, kita nggak usah debat-debat lagi tentang masalah itu, bagaimana beberapa triliun sudah disita, narkoba juga sudah beberapa triliun juga sudah dimusnahkan kan, dan lain sebagainya. Begitu juga seperti disampaikan oleh Mas Toto tadi kan, di sektor perkebunan dan pertambangan ya. Jadi ini semua udah tinggal masalah sekarang ini ya, tantangannya bagaimana di masalah pencegahannya, bagaimana aturan-aturan yang menguntungkan satu atau beberapa pihak ya kan, ini kemudian bisa kita bisa sisir satu persatu ya, kemudian dan oleh karena itu tidak menguntungkan pihak lain selain menguntungkan daripada rakyat, itu yang paling penting ya. Nah nanti bagaimana cara beliau, saya rasa makin kesini kan Pak Prabowo makin kelihatan bahwa ternyata apa yang beliau sampaikan itu kelihatan sangat strategi. Tadinya kan kulit-kulitnya aja nih ya kan, bahwa kita negara kaya, kemudian kita ada kebocoran secara makro seperti itu. Ternyata beliau bisa mengimplementasikannya itu ya. Kalau saya kan sudah paham tuh, kalau kita baca buku-buku beliau sudah paham cara-caranya, bagaimana beliau ngeblok ini dan kemudian bisa mencegah itu. Itu sih yang penting saya rasa saat ini, bagaimana aturan-aturan tersebut ya yang menguntungkan satu dan beberapa pihak ya di luar rakyat ini bisa setidaknya direvisi seperti itu. Mas Yunarto, seberapa yakin kita bahwa pemberantasan mafia yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto bisa benar-benar diselesaikan? Karena ini kan sudah mengakar ya tampaknya. Dalam konteks shock terapi saya yakin Pak Prabowo berani. Kalau kita bicara latar belakang Pak Prabowo sebagai tentara, orang mengatakan jenderal perang tanda kutip ya. Dalam konteks shock terapi saya yakin beliau berani. Pertanyaannya sebenarnya tidak berhenti di situ. Tadi Bang Hendarsam sudah mengatakan, saya akan melengkapi saja. Kita nggak bisa berhenti pada level shock terapi atau penindakan. Itu iya untuk membangkitkan harapan. Iya, itu iya untuk membongkar borok yang selama ini kemudian menggerogoti. Tapi ketika berbicara mengenai pemberantasan korupsi secara menyeluruh, kita kan nggak berhenti sampai tontonan tadi, ditangkap, lalu kemudian ada yang masuk penjara, uangnya kemudian disita, lalu kemudian dilihat tumpukan uang. Enggak. Tadi bicara mengenai bagaimana membangun sistem ke depan sehingga kemudian tidak terjadi lagi. Itu yang ditunggu. Yang ketiga, saya berikan contoh konkret deh. Misalnya ketika berbicara mengenai Satgas PKH, kita tidak berbicara mengenai ada uang yang dikembalikan, aset yang dikembalikan dalam jumlah banyak, tapi ada tugas yang sebenarnya sifatnya sistemik. Misalnya, ini akan diambil alih oleh Agrinas. Yang ditunggu ke depan adalah dalam proses bernegara dan bagaimana masyarakat banyak bisa menikmati, bagaimana kemudian bisa ditindaklanjuti. Agrinas ini bisa nggak menunjukkan ketika mengambil alih kawasan yang tadinya ilegal, kemudian dikelola oleh negara, akan lebih menguntungkan nggak? Akan lebih efisien nggak? Akan lebih menghasilkan pemasukan buat negara atau tidak? Saya pikir pada titik itu kita harus melihat ini secara lebih logistik dan kita mendukung, kita apresiasi, tapi tidak berhenti sampai sebuah tontonan saja. Jadi kira-kira belakangan ini orang cenderung suka dengan gaya koboi, Pak Purbaya, tembak-tembakan. Kita tahu dalam film action pun nggak bisa kita berhenti pada adegan tembak-tembakan. Kita harus melihat ini sebagai sebuah rangkaian cerita. Salah satu yang menurut saya harus didorong adalah tadi, bagaimana pengembalian aset, sistem yang baru yang kemudian terbangun selain berfungsi sebagai pencegahan, tapi juga bisa maksimal dalam pengembalian pemasukan kepada negara. Ya, pertanyaan berikutnya, Mas Hendarsam, apakah Presiden berani mengambil langkah ekstrim untuk memberantas korupsi? Jadi tidak cuma tampil gagah saja, nanti dijawab tetap di Sapa Indonesia Malam.